Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester Universitas Pancasakti Bekasi dengan materi yang berjudul Pengertian Politik, Pengertian Strategi Dasar Pemikiran, Penyusunan Polstranas untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam segala bidang. Dengan dosen pengampu yaitu Roza Yenita, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani. Pengertian politik yakni politik yang berarti kota yang berstatus negara kota, city state dalam negara kota di zaman Yunani. Orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan, kebaikan menurut Aristoteles dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antar individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Menurut Andre Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yakni antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia, yang diartikan sebagai the art of the general, atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Kurt von Clausewitz 1780–1831 berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Pada abad modern sekarang, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan, tetapi suatu digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dasar pemikiran, penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila UUD 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariska Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk Presiden, yang dilaksanakan oleh Presiden dengan sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional. Fungsi dan tujuan Polstranas Kebijakan Politik. Strategi nasional yang telah dibentuk tentu memiliki tujuan tertentu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, strategi nasional mampu memberikan dampak dalam kehidupan bernegara serta memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Berupa mewujudkan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan dan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, dengan membuat kebijakan strategi pemerintah, berharap ini dapat menyampaikan rasa keadilan dan dapat berkembang dan memajukan negara. 2. Dapat melakukan pengembangan pendidikan yang tentunya berdampak dalam kehidupan bangsa. 3. Dapat melindungi hak semua negara Indonesia dengan tetap mempertahankan kepemimpinan dalam implementasi kasus geostrategis. 4. Dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan 5. Dapat mengembangkan sistem perekonomian. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun bidang pertahanan keamanan akan semakin berkembang karena 1. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. 3. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. 4. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 5. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Arah RPJPN terdiri dari 8 misi pembangunan nasional sebagai berikut. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching, bye-bye.